tutup-tutupin ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Rasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa. Silahkan bantah kalau bisa. Haikal Hasan dinilai hina Soekarno, Denny Siregar, Hasto hingga warganet angkat bicara ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar turut menyoroti kabar soal penceramah Haikal Hasan yang dinilai menghina Presiden Soekarno. Denny Siregar merespon pelaporan relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem terhadap Haikal Hasan Baras ke Barreskrim Polri Jakarta pada Jumat 11 Februari 2022. Melalui laman Twitter pribadinya, di situ ada foto Bang Denny Siregar semacam di penjara atau di kandang. Denny Siregar mengatakan, nyiapin buat @Haikal_Hasan, siapa tahu mau main-main ke sini. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, turut memberikan tanggapan soal Bung Karno yang disebut sering memenjarakan ulama. Menurutnya, pihaknya menyebut demikian tidak memahami sejarah. Bung Karno dekat dengan NU, juga dekat dengan Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Artinya, orang yang beranggapan seperti itu ahistoris, ujar Hasto saat mengisi acara peringatan Harlah ke-96 Nahdlatul Ulama atau NU yang ditayangkan secara daring pada Sabtu 12 Februari 2022. Yang beranggapan seperti itu sama sekali tidak paham sejarah dan melecehkan Bung Karno. Dia tidak paham bagaimana spirit perjuangan beliau, lanjutnya. Lebih lanjut, Hasto mengatakan Bung Karno sejak dulu dekat dengan NU. Hasto membenarkan bahwa Soekarno pernah merasa sedih karena disebut tidak menyukai NU. Lalu saat menghadiri Muktamar ke-23 NU, Bung Karno menyatakan sangat mencintai NU. Bung Karno bahkan menyebut rela merayap untuk tetap datang ke Muktamar tersebut untuk membuktikan kecintaannya kepada NU. Itu di Muktamar NU ke-23. Itu adalah suasana kebatinan beliau yang menyadari peran dari NU, di mana NU dalam seluruh muktamarnya memiliki visi yang sangat kuat tentang kebangsaan, lanjut Hasto. Selain itu, dia juga mengungkapkan Bung Karno menginspirasi kemerdekaan negara-negara Islam seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Atas jasanya itu, kata Hasto, Soekarno lantas diberi gelar kehormatan pahlawan pembebas dan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di dalam Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965. Tidak sampai di sana, Hasto pun mengungkapkan cerita kepedulian Bung Karno terhadap masjid. Ketika beliau datang ke Uni Soviet, sekarang Rusia, beliau melihat ada satu masjid yang begitu megah lalu diubah jadi gudang. Ujar Hasto, masjid yang dimaksud yakni Masjid Agung Leningrad yang kini dinamai Masjid Agung Saint Petersburg. Saat Bung Karno berkunjung ke Uni Soviet pada tahun 1956, masjid itu difungsikan sebagai gudang peralatan medis. Maka proteslah Bung Karno pada Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet saat itu, yang akhirnya kemudian masjid yang udah diubah menjadi gudang itu akhirnya dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Ungkap Hasto, sehingga kata dia, apa yang dilakukan oleh Bung Karno menunjukkan Islam yang membangun peradaban dan rahmatan lil alamin. Contoh-contoh tersebut menurut Hasto menjadi sandaran bagi kader-kader PDIP. Netizen langsung merespons cuitan tersebut. Mereka marah dengan isi ceramah Haikal Hasan yang dinilai menyebar fitnah. Warganet mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Haikal Hasan. Bahkan keturunan Bung Karno disarankan untuk melapor ke polisi. Jangan dibiarkan, kalian harus bertindak. Hukum harus ditegakkan. Para provokator babi amat yang coba merusak sejarah dan NKRI. CC Listio Sigit P. Tulis Ambarawa 71280965. Hal senada juga disampaikan Panda Prihatin _ Dia mencuit, muak provokator seperti Haikal Hasan layak diusir dari NKRI. Sesat nalar dan cupet literasi dengan berani dan terang-terangan menghina pendiri bangsa. Ayo jangan diam Pak Listio Sigit P. Makin kurang ajar memelintir sejarah serta mengarang kebohongan. Beberapa netizen lain menyebut aksi provokasi di Indonesia akan terus berlanjut selama kadrun masih bebas dan aktif. Selama kadrun Arab begundal masih bisa bebas aktif, jangan harap generasi negeri ini bisa terlepas dari jerat penyakit provokasinya. Mereka hadir untuk merusak, merebut NKRI. Tulis Asmara Gajayar 1. Sebelumnya, Haikal dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.
saat memberikan ceramah. Dalam video ceramah yang beredar, Haikal yang menyebut Soekarno tukang penjarakan ulama meresahkan masyarakat. Diduga video tersebut merupakan video lawas yang kembali viral. Tentu kami merasa dirugikan sebagai kelompok nasionalis Soekarnois karena Repdem sebagai pengikut Bung Karno yang berjejaring di 34 provinsi dan 500 kabupaten atau kota menyayangkan apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan, ujar Ketum DPN Repdem Wanto Sugito di Barreskrim Polri saat hendak membuat laporan polisi. Wanto mengaku inisiasi pelaporan itu datang langsung dari Repdem, bukan dari PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski belum meminta restu Megawati, Wanto meyakini Putri Bung Karno itu tidak akan keberatan dengan pelaporan tersebut. Apalagi kata Wanto, pelaporan ini merupakan bagian dari pelurusan fakta sejarah yang telah dipelintir oleh Haikal Hasan dalam video yang kembali viral. Laporan ini untuk menghilangkan potensi-potensi konflik horizontal di masyarakat, sehingga kita berharap ke depan menjadi efek jera kepada saudara Haikal Hasan. Jelasnya, bagaimana menurut Anda? Apakah wayang dilarang? Oh, ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dimusnahkan. Pernyataan tersebut sangat menyinggung para budayawan dan seniman, terutama seniman wayang. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknum tersebut. Kita tidak akan berhenti di sini. Oleh karena itu kami membuat tuntutan kepada saudara Khalid Basalamah itu sejak saya konferensi pers ini untuk meminta maaf melalui media mainstream, media resmi nasional maupun media sosial yang bisa diakses oleh kita semua. Budaya Nusantara lestari, NKRI lestari, Bhinneka Tunggal Ika lestari. Siapapun yang mencoba ingin mengusik, mengganggu, merusaknya, pasti akan berhadapan dengan anak-anak Nusantara. Minta wayang dimusnahkan, Dalang Sebanyumas bakal laporkan Ustadz Khalid Basalamah ke polisi, dikutip dari medcom.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Persatuan Dalang Indonesia atau PEPADI wilayah Banyumas Raya bakal melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri terkait dengan viralnya video ceramah di media sosial yang menyatakan seni wayang haram dan lebih baik dimusnahkan. Kalau hanya dinyatakan dilarang dalam Islam itu sudah biasa, tapi dalam anak kalimat berikutnya ada ujaran lebih baik dimusnahkan. Ini sangat menyakitkan kami, kata Koordinator PEPADI wilayah Banyumas Raya Bambang Batara Aji di Banyumas, Jawa Tengah, Minggu 13 Februari 2022. Terkait dengan hal itu, dia mengaku telah berkoordinasi dengan semua ketua PEPADI Provinsi Jawa Tengah dan Ketua PEPADI Kabupaten Banyumas serta para pelaku seni pewayangan di Kabupaten Banyumas untuk mengambil sikap atas pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Dalam hal ini, kata dia, ujaran pengharaman produk seni budaya wayang oleh Khalid Basalamah merupakan wacana yang sangat merugikan dan berbahaya. Lebih baik lagi jangan dimaknai sebagai upaya memperkeruh kehidupan masyarakat, bahkan mengarah pada upaya disintegrasi bangsa, katanya didampingi Ketua PEPADI Kabupaten Banyumas, Sriono, dan sejumlah dalang lokal Banyumas. Ia mengatakan, ujaran atau pernyataan Khalid Basalamah dapat mengarah pada upaya disintegrasi bangsa, karena wayang merupakan produk seni budaya yang ditemukan pada berbagai kelompok etnik di Nusantara dengan berbagai ekspresi, mulai dari wayang purwa, wayang orang, wayang kolek, wayang wali, wayang wahyu, wayang beber, dan sebagainya. Selain itu, kata dia, wayang merupakan produk seni budaya yang mengalir dari zaman ke zaman dengan berbagai adaptasi dan pengkayaan, sehingga tidak hanya ekspresi seninya, juga kandungan filsafat dalam moral dan etik masyarakat yang terus maju ke depan. Bahkan lanjut dia, Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Jawa, juga menggunakan wayang sebagai media dakwah. Apa yang diharamkan oleh saudara Khalid Basalamah ini menepis produk pengislaman masyarakat Nusantara oleh para aulia. Hal ini tentu berbahaya bila ditafsirkan bahwa para wali melaksanakan hal-hal yang haram dalam penyebaran agama Islam, kata Bambang yang juga Ketua Yayasan Dalang Nawan.
Ia mengatakan dalam kehidupan masyarakat Nusantara banyak produk seni budaya, bukan semata perangkat kelangenan, tapi suatu ekspresi religius. Menurut dia, pelecehan oleh sementara kalangan terhadap produk seni budaya semacam itu menyentuh impulsivitas masyarakat dan jelas riskan dalam relasi masyarakat yang bineka. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan melaporkan Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri terkait dengan pernyataannya tentang wayang. Namun sebelumnya, kami memberi kesempatan kepada saudara Khalid Basalamah untuk meminta maaf secara terbuka terkait dengan pernyataannya tersebut melalui media massa mainstream maupun media sosial dalam waktu 2x24 jam sejak hari ini, katanya. Selain itu, kata dia, pihaknya juga meminta Khalid Basalamah untuk menyaksikan pertunjukan wayang Purwa di Jawa Tengah, pertunjukan wayang orang Barata di Jakarta, serta mengunjungi industri kerajinan wayang kulit di Yogyakarta dalam kurun waktu 7x24 jam sejak Minggu 13 Februari 2022. Jika hal itu tidak dilakukan, kami bersama penasihat hukum akan melaporkan saudara Khalid Basalamah ke Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 1 Maret 2022, kata Bambang. Video ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang viral di media sosial dan dipermasalahkan oleh Pepadi wilayah Banyumas Raya itu berisi pembahasan atas pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang jamaah mengenai wayang dari sudut pandang Islam, termasuk tobat yang dilakukan oleh dalang. Dalam pembahasan tersebut, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan wayang merupakan peninggalan nenek moyang yang bisa dikenang sebagai tradisi orang dulu, tetapi bukan berarti harus dilakukan karena dalam Islam dilarang, sehingga harus ditinggalkan. Kalau masalah tobat, ya tobat nasuha. Dan kalau dia punya wayang, lebih baik dimusnahkan. Dalam arti kata dihilangkan, kata Khalid Basalamah. Bagaimana menurut Anda?